Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial terkait dengan tools yang ada di administrasi perkantoran maupun manajemen perkantoran. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan tools visualisasi data. Pertama, kita akan coba berikan contoh. Apabila teman-teman mendapatkan suatu tugas dari kantornya, semisal ada laporan terkait dengan penjualan toko alat tulis. Bentuk laporannya adalah seperti ini, ada pendahuluan, kemudian ada ringkasan kinerja penjualan di kuartal 3 tahun 2025 ini. Kemudian terdapat detail seperti ini, semisal total pendapatan kotor, kemudian volume transaksi, rata-rata nilai transaksi, hingga produk yang paling laris itu ada apa saja. Kemudian terakhir ini juga ada produk pendapatan tertinggi dalam angka rupiah. Semisal teman-teman memposisikan diri sebagai pimpinan, apakah bentuk laporan ini sudah cukup informatif? Mungkin jawabannya adalah iya. Tetapi apakah bentuk laporan seperti ini bisa dibaca dengan cepat atau bisa menjadi alat bantu atasan untuk mengambil keputusan dengan cepat? Jawabannya mungkin tidak. Karena kita harus memahami bahwasannya pimpinan itu adalah orang yang sangat sibuk, dan untuk membaca data yang kurang lebih 5 lembar ini dengan narasi yang full text, tidak ada visualisasinya sama sekali, hanya terdiri dari poin-poin dan dibantu dengan beberapa kata bold, mungkin ini akan sangat tidak membantu. Karena sebagai contoh ya, kita dapat melihat misalnya terkait dengan detail penjualan berdasarkan kategori produk. Di sini terdapat kategori kertas dan juga dokumen. Ketika kita ingin membandingkan sebenarnya dari 4 jenis kertas ini, untuk angkanya itu perbandingannya seperti apa? Kira-kira setiap bulan mana yang paling banyak terjual di setiap bulannya atau mungkin di setiap kuartalnya? Tentu ketika kita ingin membandingkan dengan cepat, di sini akan sangat kesulitan karena tidak ada visualisasinya. Sementara itu, kita juga harus tahu bahwasannya tipikal manusia itu akan lebih cepat membaca informasi apabila atau ketika informasi itu ditunjukkan dalam bentuk visual. Oke, maka sebagai seorang administrator perkantoran, kita akan mempelajari suatu tools. Tools itu adalah napkin.ai. Nah, caranya teman-teman bisa pergi ke suatu website ya. Nah, ini akan coba saya tulis. Nah, di sini tulisannya napkin.ai. Kita bisa pergi ke sini. Napkin.ai adalah tools AI yang akan membuat kita supaya cepat dalam membuat visualisasi dari suatu data. Jadi data teks seperti bentuk laporan tadi nanti bisa langsung kita copy paste ke dalam dashboard napkin.ai ini. Kemudian napkin.ai itu akan memberikan suggestion terkait dengan beberapa bentuk visualisasi yang menarik, dan tools ini juga bisa digunakan secara gratis. Meskipun dalam versi gratisnya itu ada keterbatasan, tetapi setidaknya kita dapat menggunakan tools ini secara gratis dan kita bisa lebih ke mengatur jumlah kuotanya. Karena nanti di setiap pekan itu ada beberapa batasan ya kalau kita menggunakannya secara gratis. Nah, ini sebagai informasi, ada 500 AI credits per week, yang artinya di dalam setiap pekan kita itu ada batasan 500 kata yang dapat kita visualisasikan. Oke, kita bisa langsung membuat akun ya. Nanti yang belum buat akun bisa get napkin free. Kemudian akan diarahkan untuk membuat akun yang baru. Nah, di sini teman-teman boleh untuk menggunakan email biasa seperti yang misalnya blablabla@gmail.com, atau mungkin menggunakan email dari kampusnya. Nah, itu bisa. Kita tunggu.
Sembari kita tunggu, kita akan coba balik lagi ke data laporan tadi. Nah, yang masih dalam bentuk teks seperti ini nanti akan kita buat menjadi visualisasi ya. Kita akan cek lagi napkinnya, di sini masih loading. Saya coba ganti browser karena tadi ketika menggunakan Microsoft Edge itu lumayan lama ya. Ini dari tadi masih loading, kita akan coba menggunakan Chrome. Nah, ketika tadi kita klik sign in, maka nanti kita akan diarahkan untuk menggunakan uh, Gmail ya. Oke, teman-teman bisa pilih salah satu akun. Dan nanti akan ada beberapa permintaan perizinan, bisa diklik lanjutkan. Untuk pembuatan akunnya, kita bisa pilih beberapa opsi di sini. Semisal ini untuk konteks belajar ya, jadi bisa pilih school, kemudian next, kemudian untuk tipe sekolahnya bisa di perguruan tinggi, kita lanjut. Kemudian bisa dipilih sebagai student ya untuk teman-teman, tapi kali ini saya akan menjadi teacher. Dan karena tadi kita konteksnya untuk membuat laporan, maka nanti terkait dengan pilihan ini teman-teman bisa untuk report gitu ya, kalau misal pilihannya ada, tetapi kalau tidak kita bisa, oh ini ada tulisan internal report, kita bisa pilih, kemudian lanjutkan. Dan terkait ini nanti bisa disesuaikan aja ya. Oke, sekarang kita sudah punya akun napkin.ai, kemudian kita bisa create our first visualization. Nah, karena kita konteksnya sudah punya data ya, di sini ada data laporan, kemudian untuk angka-angkanya di sini juga sudah jelas, maka untuk praktikal ini teman-teman bisa pilih by pasting my text content. Jadi artinya nanti kita akan copy paste dari laporan yang kita sudah punya aja ya. Nah, kita coba back, tetapi kalau misal teman-teman masih belum punya datanya dan mungkin ingin dibantu generatif AI untuk menuliskan datanya juga gitu atau kalimat-kalimatnya juga gitu, maka teman-teman bisa pilih by generating text using AI. Oke, untuk dua hal ini saya rasa udah clear. Kita akan coba ya untuk copy paste. Nah, di sini kita coba copy semua saja data laporan ini. Kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya. Oke, di sini kita sudah punya suatu file di napkin.ai dan kita sudah bisa gitu untuk mengenerate teks ini menjadi suatu visualisasi. Nah, ini untuk judulnya kita bisa pilih dari teks tadi ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian untuk cara visualisasinya seperti apa itu sangat mudah sekali ya. Bagi beberapa teman-teman mungkin boleh coba rapikan dulu juga teksnya, misal kayak dari bab 1 ke bab 2 mungkin diberi enter gitu ya supaya lebih rapi. Nah, ini bab 4-nya. Kemudian ini yang bab 5. Ini bab 6. Oke, sudah cukup rapi. Untuk cara visualisasinya adalah teman-teman baca dulu ya untuk data yang kira-kira butuh ditunjukkan secara visual itu yang mana. Nah, kalau kita meneliti dari beberapa teks di sini, maka terkait dengan ringkasan kinerja penjualan ya di kuartal 3. Kalau kuartal 3 itu berarti ada 3 bulan gitu. Mulai dari Juli, Juni, dan ini ya, ini untuk kuartal 3-nya Juli, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Ada 3 bulan. Nah, kita akan coba membuat visual dari data ini ya. Semisal ini ada total pendapatan kotor, kemudian volume transaksi, terus ada rata-rata nilai transaksi, sama perbandingan tahunan ya atau year of year-nya. Nanti bisa dipilih saja gitu. Nah, mungkin kita akan coba fokus ke total pendapatan kotor dan juga volume
transaksi dan juga rata-rata nilai transaksi ya. Nah, ini kita uh, highlight. Kemudian di sebelah sini ada generate visual. Kemudian di atas ini ada beberapa fitur untuk lebih merapikan teksnya juga. Mungkin ini kayak dibuat identifier juga ya. Kalau ini tuh mau divisualisasi gitu. Tetapi kalau tidak bisa dikontrol Z atau diklik lagi aja untuk bagian quote ini. Nah, kemudian untuk generate-nya kita bisa langsung create generate visual. Nah, kita akan tunggu. Kemudian karena kita juga masih pakai akun gratis ya, mungkin bisa dihati-hati saja untuk benar-benar teks yang mau dijadikan visual itu yang mana, karena setiap kata itu nanti akan dihitung sebagai kuota per minggunya tadi, yang mana kuota per minggunya adalah 500 kata. Oke, ini dari beberapa data di atas tadi sudah ditunjukkan untuk uh, visualisasinya ya. Nah, mungkin kalau hanya seperti ini kayak total pendapatan kotor atau penjualan kotor toko kuartalan ini tuh mungkin hal seperti ini masih kurang menarik. Nah, kita bisa pilih beberapa style visualisasinya di sebelah sini. Nah, boleh dipilih ya. Misal, kalau seperti ini mungkin lebih sedikit menarik karena kita bisa tahu ya kinerja penjualan toko di kuartal 3 atau kuartal 3 ini. Rata-rata nilai transaksinya itu adalah 40.000 sekian. Terus untuk total transaksinya ini 8.550. Berarti ini unit ya. Nanti boleh dicek lagi untuk kata-katanya apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini untuk volume transaksi tadi sudah benar 8.550. Nah, di sini udah benar ya. Terus boleh dicek lagi mungkin bentuk visualisasi yang sekiranya oke gitu. Ini kalau kita klik semakin ke bawah nanti pilihan transak atau visualisasinya itu semakin beragam ya. Nah, mungkin ini kalau yang mau ke style lebih statistik gitu bisa pakai data seperti ini atau visual seperti ini. Kemudian bisa diklik more. Nah, ini masih banyak sekali ya. Oke, kita akan coba pilih yang ini. Kemudian untuk warnanya pun kita juga masih ada opsi untuk menentukan kira-kira stylingnya mau yang mana gitu. Nah, di sini banyak sekali ya untuk pilihannya. Semisal untuk kali ini saya akan coba pilih yang ini ya. Tetapi sebenarnya kalau kita pilih customize, di situ kita juga bisa menentukan mungkin untuk visualisasinya seperti apa, kita bisa mengetik ya, misal kayak uh, mau dibuat tabel atau apa misal ya. Kemudian untuk orientationnya apakah mau vertikal atau horizontal atau mungkin sedikit miring gitu, nah itu bisa ditentukan. Kemudian untuk detailnya itu bisa ditentukan juga apakah uh, ada summary-nya atau seperti apa. Nah, kita coba ada summary-nya ya. Coba kita klik apply. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Mungkin nggak langsung dalam bentuk tabel, tapi ini lebih ke fishbone ya. Tapi kalau misal menurut teman-teman ini masih kurang oke, nanti boleh diklik lagi aja yang customize. Jadi kita akan coba highlight lagi ya. Tadi ada total pendapatan sampai ke volume transaksi sama rata-rata nilai transaksi. Kita pilih lagi. Nah, tadi bentuknya seperti ini ya, kita pilih. Kemudian untuk stylenya tadi saya pilih yang ini gitu. Nah, sekarang sudah jadi. Di sini ada beberapa data terkait tinjauan kinerja kuartal ketiga di tahun 2025. Kemudian untuk
deskripsinya terkait dengan pendapatan melebihi target, volume transaksi melonjak di bulan Agustus, tetapi nilai transaksi rata-rata sedikit menurun. Kemudian di sini ada data pendapatan kotor versus targetnya. Nah, ini berarti kita atau toko ini tuh achieve target gitu ya, bahkan over nih sampai 103%. Kemudian untuk volume transaksi kalau dibandingkan antara bulan Agustus dan juga Juli itu ada penambahan nih 15% gitu. Nah, ini didorong oleh back to school dan pengadaan kantor. Jadi ini ada reasonnya juga nih kenapa penjualan Agustus ini naik gitu. Nah, kita kan kalau misal dalam bentuk teks mungkin sedikit susah ya untuk membayangkan maksudnya itu seperti apa. Tetapi kalau dalam bentuk visual seperti ini, nanti kita atau mungkin atasan kita akan lebih cepat untuk bisa mencerna sebenarnya konten yang mau disampaikan dalam laporan ini apa gitu. Terus untuk nilai transaksi rata-rata kalau dibandingkan 3 bulan sebelumnya, ternyata ini ada penurunan. Penurunannya itu 2% gitu ya, mungkin lumayan rendah, tetapi nanti bisa menjadi analisis lebih lanjut untuk menjelaskan kenapa kok di kuartal sebelumnya lebih tinggi gitu untuk rata-rata transaksinya. Oke, sekarang kita akan menjadikan output atau menarik data visual ini tuh menjadi mungkin apakah PNG atau file lain ya. Nah, kita bisa klik export. Di sini ada beberapa pilihan, apakah mau dijadikan PNG atau mungkin ini yang untuk file aplikasi tertentu ya, atau mungkin PDF, bahkan bisa untuk PPT juga. Nah, mungkin untuk lebih cepatnya kita akan coba simpan menjadi PNG. Di sini ada beberapa pilihan ya, mungkin kita bisa langsung download. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita akan mencoba memasukkan hasil dari visualisasi kita tadi ke report kita gitu ya. Nah, misal kita akan memasukkannya ke suatu Google Docs. Oke. Nah, kita bisa tarik saja datanya. Oke, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah PNG, meskipun ada tulisannya ya, made with napkin, tetapi kalau mau dirapikan mungkin nanti bisa di crop saja. Seperti itu untuk salah satu tools visualisasi data yang harusnya sangat mudah ya untuk digunakan. Dan selain untuk membuat report, mungkin kalau teman-teman nanti mengerjakan skripsi atau mungkin suatu makalah dan butuh visualisasi, tools AI ini bisa menjadi salah satu opsi gitu ya, karena kita hanya perlu meng-highlight dari kalimat yang ingin dijadikan visual, kemudian kita hanya menunggu saja untuk napkin membuatkannya gitu. Kita hanya pilih bentuknya seperti apa dan untuk pewarnaannya seperti apa. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.